melarang kalian semuanya, wahai orang-orang Islam, untuk berbuat baik, antabarruhum, berbuat baik kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama. Kita hidup damai kan? Bukan dalam konteks perang kan? Yang berdamai dengan tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Kita nggak diusirkan sama saudara-saudara kita yang non-muslim ini kan? Kita hidup damai kan? Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik. Albir, di situ ada kata antabarruhum, berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Ulama yang membolehkan melihat bahwa pengucapan selamat itu bagian dari albir, berbuat baik secara sosial, ya. Kita nggak bicara keyakinan di situ. Ya, tapi itu gini, yang jadi patokan itu bukan lafadz, Mas. Al-ibrah bil ma'ani wal maqasid. Jadi yang menjadi patokan itu adalah makna dan maksud. Sampean ketika ngeliat orang ucapin selamat Natal itu maksudnya apa sih? Itulah jadi patokan hukum, bukan lafadz selamat Natalnya gitu loh, paham nggak? Orang kan mengucapkan itu karena maksudnya hanya ya udah basa-basi, menyenangkan, ya kan? Nggak boleh dihukumi kafir. Berarti bukan lafadz. Dalam hatinya juga tetap ada pengingkaran kan? Iya, saya segini nggak mengucapkan loh ya. Saya nggak mengucapkan, tapi saya menghormati. Saya ingin meluruskan komentar orang-orang yang seolah-olah kalau ada orang membolehkan itu keluar dari Islam, menyalahi pendapat ulama. Nah ini ulama yang bilang kayak begitu, Ustaz. Ulama nih, lihat fatwa Nasr Farid Wasil, fatwa nomor 3670. Silahkan nanti dicek ya. Nah sekarang nih kita lihat tadi di layar berarti ya. Dengarkan Mas nih. Orang sekarang pengen yang simpel-simpel kan? Oke, saya tadi berikan penjelasan begitu. Kesimpulannya apa? Supaya saya nggak dibilang mengada-ngada nih. Ala dzalik, kesimpulannya nih setelah dipaparkan dalilnya, silahkan nanti dicek dalilnya ya. Dicek dalilnya itu di website ada. Al-Khulasah, ringkasannya, kesimpulannya. Ala dzalik, berdasarkan hal di atas itu, fa inna darul ifta al-misriyah, lembaga fatwa Mesir. Lembaga fatwa ini bukan orang-orang yang baru mondok kemarin. Itu wajib hafal Quran, wajib paham fikih, usul fikih, mantik, balago. Baca Quran tuh nggak kayak kita. Mereka itu cara baca Qurannya beda sama kita. Coba dong, kita belajar menghormati dong. Ya Allah, zaman sekarang itu Mas, orang tuh kok gampang gitu ya nyala-nyalahin ulama. Beda dikit dengan kelompoknya langsung diomel-omelin di muka umum. Coba ya. Itu masuk ke dalam apa itu namanya? Pertanggungjawaban di akhiratnya. Saya mah kasihan doang. Itu pertanggungjawaban akhirat luar biasa loh. Anda akan ditanya, Anda bukan ahlinya kok Anda bisa menyalah-nyalahkan orang yang sudah belajar agama bertahun-tahun. Masuk dalam mempermalukan saudara sendiri juga misalnya. Iya, ya itu dosa. Semua kita tahu dosa itu ya. Ya hati-hati ya. Saya ingin kepada siapapun ini mah, kepada siapapun ya. Fa inna darul ifta al-misriyah tara annahu la mani'a syar'an min mujamalah. Nih, saya ngomong basa-basi kan di ceramah itu tuh. Waktu saya dipotong itu ceramah di Masjid Nabawi, dipotong. Saya bilang itu Pak cuma basa-basi, nggak jadi masalah. Saya ngomong basa-basi kan, karena memang itu konteksnya adalah orang perkantoran. Ya udah interaksi sosial mereka kayak begitu. Saya kasih fatwa ini. Itu kan lebih relevan kan? Min mujamalah ghair muslimin, dari basa-basi, bersikap mujamalah itu basa-basi Mas. Basa-basi dengan orang non muslim tidak ada larangan secara syariat. Wa tahniatihim, mengucapkan selamat. Au muwasatihim, atau menghibur mereka. Sampai punya orang Kristen kemudian kena musibah, kita hibur, kita beri hadiah. Islam nggak melarang itu. Jadi gini ya teman-teman semua, bedakan antara penolakan Islam terhadap umat agama lain dari sisi keyakinan. Ini udah tegas nih. Gue sudah gugat. Memang Islam itu nggak menerima ajaran Kristen, nggak menerima konsep ketuhanan Yesus, nggak menerima keabsahan agama mereka. Agama apapun sebenarnya. Iya kan, udah tegas kan. Memang. Tapi Islam itu dalam saat yang sama Mas mendorong orang Muslim untuk berbuat baik kepada semuanya. Saya nanti akan bacakan beberapa hadis yang dikutip oleh Mufti Mesir ini ya, untuk menunjukkan bahwa Islam itulah indahnya. Dari sisi keyakinan kita menolak, secara sosial mari kita bangun hubungan yang harmonis. Itu kan indah sekali kan? Ya jangan campur adukan itu. Terus jangan juga, saya juga ingin mengoreksi nih pandangan sebagian orang yang kalau mengucapkan itu sambil membenarkan agama mereka. Nggak apa-apa lah, Kristen juga agama yang benar, sama-sama jalan menuju Tuhan gitu. Itu juga salah. Ini ada dua kubu Mas. Ada orang yang terlalu ekstrim kadang-kadang memukul rata, semua yang mengucapkan itu melakukan keharaman, bid'ah, kemudian dia bahkan keluar dari Islam misalnya, itu salah. Ada juga yang mengucapkan sambil mengafirmasi, mengakui keabsahan agama mereka, ini juga salah. Nah kita ini tegas menyatakan kalau mengucapkan tidak ada intervensi keyakinan di sana, sebatas basa-basi hubungan sosial saja, tidak jadi masalah.
Tapi kalau mengucapkan diiringi dengan pengakuan, ya jelas semua orang juga tahu itu mah nggak boleh. Nah, fatwa-fatwa fikih di masa lampau yang mengharamkan itu, saudara-saudara sekalian, menurut penjelasan Habib Ali Jifri, beliau mengatakan bahwa itu fatwa-fatwa yang dikeluarkan pada masa di mana orang itu melihat pengucapan itu sama dengan pengakuan. Ya. Bisa kita benarkan itu, nggak salah kan sebetulnya. Ya, sekarang zamannya udah berbeda, adat istiadat berbeda, sudut pandang orang berbeda, berarti hukumnya juga berbeda. Ya. Nah, yang ngotot-ngotot bilang nggak boleh itu coba mana dalilnya, teks yang tegas dari agama, kan nggak ada juga. Ya. Nah, lanjut ini. Wa tahniyatim au muwastafi ayyi munasabatin tahillu bi. Wa anna hadha huwa tatbiqul amsal lil Islam. Inilah aplikasi ajaran Islam yang ideal. Nih kata beliau, bukan kata saya. Kalau ada yang punya tetangga, Mas, Pak, sama tatal ya, akidah kita tetap gitu loh. Hanya sebatas dari mulut kemudian basa-basi secara sosial saja. Kata beliau apa? Inilah aplikasi Islam yang ideal. Kita menghormati. Barangkali begini loh Mas, kadang-kadang nih bisa jadi kita kan nggak tahu hidayah orang itu datang dari mana. Ketika melihat perlakuan baik kita di saat mereka itu merayakan hari raya mereka, mungkin mereka, indah sekali ajaran Islam itu ya. Meskipun ada sebagai orang Kristen itu nggak butuh, seperti Mas Ari bilang, nggak butuh dengan ucapan itu. Tapi kan ada orang-orang yang mungkin terbetik di hatinya, oh ini ajaran Islam. Bisa gitu loh, kita beda keyakinan tapi secara adab dan akhlaknya kan bisa jadi orang kan bisa jadi celah kan. Kadang-kadang mungkin dengan keantipatian langsung udah kontra aja gitu. Apalagi kita itu hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Ya mau gimana lagi, susah kan. Walaysa fi dzalika khurujun 'anid din, itu bukan bagian atau bukan tindakan yang mengeluarkan orang dari agama. Itu bukan bagian dari kemurtadan, ya. Dia bilang begitu ini mufti Mesir. Au fi nau'un minal hurma, atau ada semacam keharaman. Enggak, beliau enggak mengatakan itu enggak haram. Hayo. Ini mufti yang ngomong kayak begini. Mufti Mesir, ya, Nasr Farid Wasil, anggota Dewan Ulama Sirrul Azhar, kama yara ba'dul mutasyaddidin, sebagaimana diklaim oleh sebagian kaum ekstremis yang berlebihan dalam beragama. Ciri-ciri orang berlebihan dalam agama itu begitu, Mas. Pokoknya nggak mau ada pendapat lain, harus satu aja pendapatnya. Bisa begitu. Islam itu luas, gak sesempit yang Anda bayangkan. Dan menerima diskusi gini. Kalau udah terbukti ini pendapat ulama, ahlinya, ayo saudara-saudara, mari kita belajar, membuka dada. Ini pendapat ulama, kita hormati gitu loh. Sebagaimana saya menghormati nih, kalau ada ulama, alim, ahli fikih, bagi dia mengharapkan, kita menghormati. Tapi sudut pandang yang beda itu masing-masing ada dasarnya. Kenapa Mas? Qurannya kan sama, hadisnya sama. Kenapa? Karena ulama itu punya sudut pandang yang kadang beda. Nih ya tadi contohnya itu, yang satu mengharamkan karena sudut pandangnya kalau kita ngucapin artinya mengakui. Ya ada benernya kan? Yang satu lagi yang membolehkan nggak ada kaitannya, itu hanya sebatas basa-basi secara sosial saja. Ada benernya juga kan? Nah gitu dong. Saling menghormati pendapat Ustadz ini setiap tanggal 25 ini ngedukasi publik begitu, bukan yang menebar satu fatwa yang lain semuanya beredar semuanya, haram ini bid'ah, nanti punya sudut pandang negatif ya kan? Jadi husnuzon dengan pendapat yang berbeda. Iya dong, selama landasannya jelas ya, tidak mengada-ngada, dan ini nggak merusak agama loh. Karena saya bilang secara keyakinan kita semua menolak gitu kan, tapi secara sosial, nah itu ayat Al-Qur'annya tadi menyebutkan gitu ya, Allah tidak melarang kita berbuat baik. Bahkan Mas di ayat itu ada bunyi terakhirnya apa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kan tadi dikatakan Allah tidak melarang kita berlaku adil dan berbuat baik kepada mereka. Di akhir ditegaskan Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Seolah-olah Allah pengen mendorong kita, ini orang Islam, untuk berbuat baik sama orang non-Muslim itu. Allah mencintai karena kalau itu berlaku adil kepada mereka, Allah mencintai kita. Pamer kebaikan gitu ya. Itu luar biasa kan. Fad-dinu yusrun la usrun. Agama itu mudah, nggak sulit. Walima warada fi sahih Bukhari la yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Nah, itu kesimpulannya. Silahkan baca teks-teks yang dilampirkan di Darul Ifta Al-Misriyah itu. Jadi mohon maaf, saya ini hanya sebatas mengutip, kemudian menjelaskan kepada masyarakat pendapat yang relevan dengan kehidupan mereka. Apa salahnya? Ada landasan Qur'annya, ada landasan sunnahnya, ya.